Selamat pagi, siang, sore, atau malam Pak Kriswan. Perkenalkan, nama saya Amanda Sekar Putri dari kelas 11E absen 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 soal yang diberikan oleh Pak Kriswan mengenai proyek program linier. Soal pertama, gambar daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut adalah. Untuk persamaannya, kita cari X dan Y-nya terlebih dahulu. Yang pertama, 5X min 4Y kurang dari sama dengan 20. Kita misalkan X sama Y-nya 0, X 0, lalu Y-nya ketemu min 5. Kemudian Y-nya dibuat 0, X-nya ketemu 4. Lalu titik ujinya cari 0,0, jadinya 0 dikecil sama dengan 20. Lalu yang B, 4X plus 8Y kurang dari sama dengan 32. X-nya 0, Y-nya ketemu 4, Y-nya 0, X-nya ketemu 8. Lalu titik ujungnya 0,0, ketemunya 0 lebih kecil sama dengan 32. Lalu yang persamaannya C, 8X ditambah 4Y lebih besar sama dengan 32. X-nya 0, Y-nya ketemu 8, Y-nya 0, X-nya ketemu 4. Kemudian titik ujinya 0,0, ketemunya 0 lebih besar sama dengan 32. Kemudian gambar grafik pertidaksamanya seperti ini. Karena A, B, dan C, A dan B titik ujinya betul, jadi di arsennya yang A ke arah ke bawah, lalu yang B ke arah ke bawah juga, karena 0 betul lebih kecil dari 20 dan 32. Sedangkan yang C, karena titik ujinya salah, 0 lebih besar sama dengan 32, jadinya hasilnya ke arah atas. Dan daerah penyelesaiannya ada di sebelah sini. Lalu soal nomor 2, sebuah gudang penyimpanan barang milik perusahaan akan mengirim 240 unit besi dan 120 unit semen. Sebuah truk kecil dapat mengangkut 15 unit besi dan 10 unit semen dengan ongkos sekali jalan Rp80.000. Sedangkan sebuah truk besar dapat mengangkut 30 unit besi dan 10 unit semen dengan ongkos sekali jalan Rp110.000. Banyaknya masing-masing truk yang harus digunakan agar biaya yang dikeluarkan ini adalah. Ini berarti mencari nilai minimum. Yang pertama, kita masukkan komponen-komponen yang ada di soal ke dalam tabel-tabel di sini. Jadinya truk kecil dimisalkan sebagai X dan truk besar dimisalkan sebagai Y. Kemudian nilai masing-masing dari besi, semen, ongkos, dan perusahaan dimasukkan. Lalu kita cari seperti biasa. Dari persamaan besi kita mendapatkan 15X ditambah 30Y lebih besar sama dengan 240. 240 nya menjadi lebih besar karena yang dicari adalah minimum. Kalau yang dicari maksimal, maka jadi lebih kecil sama dengan. Kemudian X misalkan 0, Y nya ketemu 8, Y misalkan 0, X nya ketemu 16. Lalu yang B, persamaannya menjadi 10X ditambah 10Y lebih besar sama dengan 120. X-nya dibuat 0, Y-nya ketemu 12, Y-nya dibuat 0, X-nya ketemu 12 juga. Kemudian kita harus mencari titik potong dari dua persamaan tersebut. 15X ditambah 30Y lebih besar sama dengan 140, sama 10X ditambah 10Y lebih besar sama dengan 120. Untuk mengeliminasi, maka salah satu dari angkanya harus sama. Jadinya yang bagian persamaan kedua dikali 3 biar nilai 30Y nya bisa dieliminasi dengan 30Y yang atas. Setelah dieliminasi ketemu Y lebih besar sama dengan 4. Kemudian substitusikan nilai 4 ke dalam persamaan 10X tambah 10Y lebih besar sama dengan 120. 10X ditambah 10 dikali 4 lebih besar sama dengan 120. 10X ditambah 40 lebih besar sama dengan 120. 10X lebih besar sama dengan 120 kurangi 40 hasilnya 80, sehingga X ketemu 8. Kemudian kita masukkan titik ujinya 15 yang persamaan pertama
15x ditambah 30y lebih besar sama dengan 240. Titik ujinya 0,0 sehingga ketemu 0 lebih besar sama dengan 240. Dan yang B, 10x ditambah 10y lebih besar sama dengan 120. Titik ujinya 0,0 lebih besar sama dengan 120. Nah, ini grafik gambar pertidaksamaannya. Karena persamaan A dan B titik ujinya salah, maksudnya ini ada lebih besar sama dengan, jadi yang diarsir ke daerah bawah. Setelah itu untuk mencari nilai minimum tinggal dimasukkan aja titik potong yang udah ada tadi untuk menghitung nilai minimumnya. Karena tadi titik potongnya ketemu, yang eliminasi ketemu 8,4, masukkan di tengah sini. Dan yang persamaan A titik potongnya 0,12, persamaan yang B titik potongnya 16,0. Jadi tinggal dimasukkan di sini. Kalau yang A 80.000 dikali 0 ditambah 110.000 dikali 12 sama dengan 1.320.000. Kalau yang titik potong 8,4 jadi 80.000 dikali 8 ditambah 110.000 dikali 4 sama dengan 1.080.000. Dan yang persamaan B 80.000 dikali 16 ditambah 110.000 dikali 0 sama dengan 1.280.000. Karena yang dicari adalah nilai minimum, maka kita tentukan yang paling rendah nilainya adalah 1.080.000. Jadi banyaknya masing-masing truk yang harus digunakan biaya minimum yang harus digunakan masing-masing truk adalah 1.080.000. Lalu soal yang terakhir, soal ketiga, suatu pabrik farmasi memproduksi 2 jenis kapsul, yaitu kapsul jenis pertama dan kapsul jenis kedua. Setiap kapsul jenis pertama mengandung 6 mg vitamin A, 5 mg vitamin C, dan 1 mg vitamin E. Setiap kapsul jenis kedua mengandung 8 mg vitamin A, 3 mg vitamin C, dan 4 mg vitamin E. Setiap hari, seorang pasien memerlukan tambahan vitamin selain berasal dari makanan dan minuman sebanyak 40 gram vitamin A, 15 mg vitamin C, dan 12 mg vitamin E. Harga satu kapsul jenis pertama adalah 2.000 dan kapsul jenis kedua adalah 3.000. Berapa banyak uang minimal yang harus disediakan pasien tersebut untuk memenuhi kebutuhan vitamin setiap hari? Tentukan pula berapa banyak kapsul masing-masing yang harus dikonsumsi. Ini hampir sama kayak tadi karena sama-sama mencari nilai minimum. Nah, kita masukkan komponen-komponen yang ada di soal ke dalam tabel tersebut. Kapsul jenis pertama dimisalkan sebagai X dan kapsul jenis kedua dimisalkan sebagai Y. Kemudian masukkan setiap nilai vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan harga kapsul serta pasien yang tercantum. Kemudian seperti biasa kita tentukan X dan Y-nya terlebih dahulu untuk mencari garis di grafiknya nanti. Dari persamaan pertama yaitu 6 mg ditambah 6x ditambah 8y lebih besar sama dengan 40. X-nya dimisalkan 0, y-nya ketemu 5. Kalau y-nya dimisalkan 0, x-nya ketemu 6,7. Kemudian dari persamaan kedua yaitu 5x ditambah 3y lebih besar sama dengan 15. X-nya dimisalkan 0, y-nya ketemu 5, dan ketika y-nya dimisalkan 0, x-nya ketemu 3. Kemudian yang persamaan C, X ditambah 4Y lebih besar sama dengan 12. X-nya 0, Y-nya ketemu 3, dan Y-nya 0, X-nya ketemu 12. Kemudian kita mencari titik potong dari salah dua persamaan yang ada. Jadi pakai persamaan yang A sama C biar gampang hitungnya. Karena yang persamaan A dan C ini angkanya belum ada yang sama untuk dieliminasi, maka persamaan yang X tambah 4Y lebih besar sama dengan 12 ini kita kali 2 agar nantinya nilai Y-nya nanti bisa dieliminasi. Jadinya 6X ditambah 8Y lebih besar sama dengan 40. 2X tambah 8Y lebih besar sama dengan 24. Kita kurangin sehingga ketemu X-nya lebih besar sama dengan 4. Kemudian kita substitusikan ke persamaan yang kedua. X ditambah 4Y lebih besar sama dengan 12. X-nya 4 diisi 4, jadinya 4 ditambah 4Y lebih besar sama dengan 12. 4Y lebih besar sama dengan 12, sehingga Y ketemu lebih besar sama dengan 2.
Lalu dari persamaan A, B, dan C tadi kita mencari titik ujinya terlebih dahulu, boleh dimasukkan ke grafik pertidaksamaannya nanti. Jadi persamaan pertama yaitu 6x ditambah 8y lebih besar sama dengan 40. Kita masukkan titik ujinya 0,0, jadinya 0 lebih besar sama dengan 40. Lalu yang B, 5x ditambah 3y lebih besar sama dengan 15. Nah, kita masukkan titik ujinya 0,0 sehingga ketemu 0 lebih besar sama dengan 15. Dan yang C, x ditambah 4y lebih besar sama dengan 12, titik ujinya 0,0, ketemunya 0 lebih besar sama dengan 12. Karena dari titik ujinya menunjukkan hasilnya salah semua, jadi daerah yang diarsir mengarah ke bawah semua. Karena 0,0-nya itu tidak sesuai dengan hasil yang di ruas kanan. Kan seharusnya misalnya 0 lebih besar sama dengan 40 itu salah. Jadi yang garis warna biru diarsinya ke bawah. Tapi kalau 0 lebih kecil sama dengan 40 itu betul, jadinya kalau betul diarsinya ke atas. Setelah menentukan garis grafik pertidaksamaan, kita ketemu 3 titik. Kita ketemu dengan 3 titik potong ini, kemudian 3 titik potong tersebut kita masukkan ke dalam sini. 0,5 berasal dari persamaan 0,5 dan 12,0 tadi diambil dari nilai yang dieliminasi tadi, sehingga titik potongnya 0,5, yang 4,2 itu hasil dari eliminasi sama 12,0. Kemudian dari persamaan yang pertama 2000 dikali 0 ditambah 3000 dikali 5 sama dengan 15.000. Kemudian yang 4,2 2000 dikali 4 ditambah 3000 dikali 2 sama dengan 14.000. Dan yang terakhir 12,0 2000 dikali 12 ditambah 3000 dikali 0 hasilnya 24.000. Dari ketiganya yang menunjukkan nilainya paling minimal adalah 14.000, sehingga banyak uang yang harus disediakan pasien untuk memenuhi kebutuhan vitamin setiap harinya minimal sebanyak 14.000. Untuk berapa banyak kapsul masing-masing yang harus dikonsumsi, yaitu berdasarkan nilai minimum. Jadi kan ini nilai minimumnya adalah 2.000 untuk kapsul jenis pertama dan 3.000 untuk jenis kapsul kedua, sehingga banyak kapsul yang masing-masing harus dikonsumsi adalah 4,2. 4 untuk jenis kapsul pertama dan 2 untuk jenis kapsul kedua. Cukup sekian dari saya, terima kasih.